Oke, ini sudah pukul 9. Saya buka dulu ya untuk kuliahnya. Ini juga sudah ada 92 mahasiswa yang bergabung. Mungkin nanti selama kuliah akan ada beberapa teman lagi yang bergabung. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oke, terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini. Ini hari Sabtu, sedang sedang libur sih ya harusnya, tapi ada kuliah pengganti begitu karena memang di hari-hari kemarin itu saya ada praktikum yang tidak bisa ditinggal, kemudian juga ada sidang kakak tingkat yang lebih urgent juga, sehingga untuk kuliahnya kita ganti di hari Sabtu dari minggu lalu iya, minggu ini dan sampai ke minggu depan. Minggu lalu sudah ada materi berkaitan dengan pigmen, kemudian di minggu ini kita akan belajar berkaitan dengan flavor, dan jangan lupa untuk presensi online itu ada di Zoom ya. Ini saya lihat masih ada beberapa teman-teman yang belum belum presensi, masih dari 131 yang belum presensi ada sekitar 20-an. Ini yang hadir di LMS Anda 110. Coba saya cek, siapa tahu ada yang terlupa belum presensi. Ada Viana. Viana adakah? Viana kalau bisa mendengar suara saya bisa open mic ya. Kemudian yang belum presensi lagi ada Siska Aminda Rossi. Siska adakah? Halo. Lanjut ada Sinta Fitriana. Sinta Fitriana ada? Sudah, Ibu? Sudah presensi? Sudah di LMS barusan. Oke, sebentar saya refresh dulu. Oh iya, sudah masuk. Kemudian Satya Adriansah. Satya ada? Lanjut Oktavia Ramadhani ada? Khawatirnya kalau lupa tidak presensi nanti dianggap tidak saya anggap hadir gitu. Makanya saya panggil siapa tahu lupa belum presensi tapi hadir ada di sini. Lanjut ada Nur Izzatil Aulia ada? Nur Izzatil Aulia. Terus Mutia Syarifah. Meutia Syarifah. Lalu ada Maulia Dwi Syahputri. Maaf bukan. Maulia sudah. Mawar Kurniasih. Mawar Kurniasih adakah? Ada, Ibu. Sudah presensi di LMS? Mawar Kurniasih coba saya refresh. Ini Bu Nomor. lagi mau presensi. Oke. Lanjut Madu Jana Firdausi ada? Madu Jana Firdausi. Ada Ibu. Oh iya, segera presensi di LMS ya. Iya ini masih mau presensi. Oke. Terus ada Ida Ayu Masdana Bawestri. Ida Ayu Masdana ada? Lanjut Helensia Kurnia Valentin. Helensia Kurnia Valentin. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, sebentar. Saya refresh dulu. Nomor 58. Helensia sudah kah? Ini tadi siapa yang bilang sudah? Madu Janah atau Ida Ayu Masdana atau Helensia? Lanjut Fidela Alodia sudahkah? Ada? Fidela Alodia? Fidea. Hik Zurofah Auranita ada? Hik Zurofah. Lanjut Dwi
Tiananda Bagus. Dwi Tiananda Bagus ada? Ada Ibu, ini mau absen. Oke, segera absen ya. Lanjut Dimas Dwi Ardiansah. Dimas Dwi Ardiansah ada? Lanjut Amanda Putri Nabila adakah? Amanda Putri? Ada, Bu. Oke, segera presensi ya. Oke. Oke, kita mulai untuk materinya. Mungkin teman-teman nanti masih ada yang ingin bergabung, boleh. Kalau yang belum presensi juga bisa presensi di LMS gitu. Ini saya rekam untuk kuliahnya dan saya upload di YouTube. Jadi misalkan teman-teman nanti ingin mengulang berkaitan dengan materinya, bisa mengakses di YouTube ya. Minggu lalu juga sudah saya unggah di YouTube gitu. Materinya berkaitan hari ini adalah berkaitan dengan flavor pangan. Gitu. Flavor itu sebenarnya apa sih gitu? Flavor itu adalah perpaduan atau interaksi begitu senyawa yang reseptornya adalah rasa dan aroma, terutama rasa dan aroma. Jadi biasanya kalau kita makan itu kan kita merasa sangat ini ya apa sangat seneng gitu atau kadang kita tuh bahagianya itu karena kita bisa mencium sesuatu yang kita sukai begitu juga dengan rasa yang kita sukai gitu sehingga itu akan menimbulkan rasa yang menyenangkan. Ya, jadi perpaduan antara rasa dan aroma ketika kita mencicipi makanan itu namanya adalah flavor gitu dan memang flavor ini memiliki ciri khas. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang dia itu memang memberikan suatu rasa, bisa memberikan suatu aroma begitu. Biasanya kalau yang beraroma itu senyawa adalah golongan senyawa-senyawa volatil. Senyawa volatil itu adalah senyawa yang sangat mudah menguap. Jadi contohnya nih, misalkan kemarin ketika kalian praktikum berkaitan dengan apa praktikum yang menggunakan aseton. Aseton itu kan sangat lebih mudah menguap dibandingkan dengan Aquades. Jadi kalau kalian meletakkan 2 buah beker glass gitu kemarin, yang aseton itu lebih cepat habis gitu karena memang dia sifatnya mudah menguap. Nah, senyawa yang memberikan aroma itu lebih cepat menguap lagi dibandingkan dengan aseton gitu. Karena memang karakteristiknya dia sangat sangat mudah menguap. Kemudian, nah ini eh, me- senyawa itu jumlahnya sangat kecil. Jadi hanya dengan jumlah yang sangat kecil itu sudah bisa memberikan aroma, sudah bisa memberikan rasa, memberikan perbedaan yang nyata ketika kita merasakannya. Nah, senyawa itu ada banyak ya, tidak hanya satu dua, tapi ada banyak sekali. Ini contohnya, jadi di sini yang di sebelah kiri ini ada kelompok senyawa, mulai dari aldehid sampai terpenoida. Ini karakteristik sensorisnya dan ini contohnya. Contoh ini adalah contoh senyawanya. Jadi contohnya misalkan seperti kelompok senyawa aldehid, dia bisa memberikan karakteristik sensori untuk fruity dan green. Fruity itu seperti aroma apa ya? Buah-buahan begitu. Nah, atau senyawa yang bisa memberikan karakteristik sensoris seperti buah-buahan itu adalah asetaldehyid sama heksanal. Kemudian misalkan sensorisnya atau kalian merasakan sesuatu yang manis gitu kan, itu contoh senyawanya yang bisa seperti itu adalah dekanal sama vanilin. Kalau kalian merasakan sesuatu yang pahit, ini ada bitter pahit, itu mungkin karena ada senyawa linalool sama mentol. Ini fruity buah-buahan. Jadi fruity itu tidak hanya dari golongan aldehid, tapi ternyata golongan ester itu juga bisa memberikan sensasi rasa dan aroma seperti buah-buahan. Contohnya misalkan seperti senyawa etil asetat sama etil butirat. Citrus golongan jeruk-jerukan itu juga golongan dari
ester, yaitu contohnya misalkan senyawa geraniol asetat gitu. Jadi memang kadang satu karakter sensoris seperti buah-buahan ini itu tidak hanya disumbang oleh satu senyawa aja, tapi ada beberapa senyawa yang memberikan karakter yang sama. Contohnya lagi misalkan seperti citrus ini, citrus seperti jeruk begitu, ternyata ada ester sama terpenoid. Ini ada citrus, citrus. Jadi ini beberapa contoh senyawa yang memberikan rasa seperti rasa dan aroma jeruk gitu. Ini yang golongan non volatil. Non volatil itu lebih ke rasa. Jadi kalau yang tadi, yang di sini, ini adalah golongan yang volatil dan ini lebih ke aromanya. Yang non volatil itu lebih ke rasanya. Jadi misalkan rasa seperti manis, kemudian ada hambar, ada asam, kemudian ada pahit, itu bisa dari golongan amino. Kemudian misalkan di sini ada lagi misalkan pahit dari polifenol itu juga bisa. Ada golongan flavonoid yang bisa memberikan aroma ini apa pahit begitu. Kemudian misalkan seperti manis itu jelasnya adalah golongan dari gula-gula, misalkan seperti sukrosa, glukosa, sama fruktosa atau gula-gula sintetis seperti aspartam, sakarin, dan siklamat. Gitu. Kemudian ini contohnya. Jadi saya memberikan contoh di sini adalah dari kopi Arabica, di mana memang kalau kopi itu dia sangat kaya terhadap flavor. Jadi memang komponen yang menyusun suatu flavor di kopi itu sangat banyak. Di penelitian ini itu membandingkan volatil dan jenis-jenis volatil dari 4 jenis kopi, yaitu kopi Doichang dari Thailand, kopi Sidikalang dari Indonesia, kopi Yunnan Cina, dan kopi luwak di Indonesia. Jadi memang kalau Sidikalang itu ada di Sumatera Utara. Itu kopi Arabikanya memang rasanya asam, ada sedikit asamnya, tapi memang saya bukan pecinta kopi sih, tapi ketika merasakannya memang sangat berbeda dengan jenis-jenis kopi yang lain. Dan itu memang apa ya, ya suatu yang wajar kalau ternyata kopi Sidikalang itu menjadi primadona di seluruh dunia gitu kan. Begitu pula dengan kopi luwak yang harganya sangat fantastis. Kalau kopi luwak saya belum pernah mencicipi, tapi kalau melihat harganya, kayaknya juga ini sepertinya enak gitu ya, karena satu cangkir bisa sampai 50.000 lebih gitu. Nah, yang dari negara lain ada Doichang sama Yunan. Nah, di komponennya ini eh, asam ini yang lebih menyumbang ke rasa dan aroma yang asam ini ada banyak sekali. Nah, kan ini banyak sekali. Kemudian ini yang beberapa jenis kelompok furan ini yang menyumbang seperti aroma-aroma karamel. Jadi memang beberapa jenis kopi itu ada yang aromanya karamel. Saya pernah nyoba kopi yang dari Semarang, dari Kebun Ambarawa. Itu ada aroma-aroma sedikit karamel begitu dan itu memang iya menurut saya agak aneh karena saya belum pernah mencicipi sesuatu ini kopi tapi kok ada aroma karamel gitu kan. Ya, karena kopi memang setiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri karena dipengaruhi iklim, tanah, dan cuacanya sehingga menghasilkan variasi kopi yang sangat kaya dan tentunya flavornya dan komponen senyawa yang menyumbang di flavor itu juga sangat banyak dan sangat beda-beda gitu. Bahkan ini sama-sama kopi Arabica, tapi karena dia berasal dari daerah yang berbeda, penyusunnya berbeda, meskipun penyusunnya sama, itu jumlahnya bisa saja berbeda gitu. Ini ini tadi lanjutan untuk yang karamel, ini paling banyak ada furaneol ini, terutama di Sidikalang di Indonesia. Terus ada lagi ini untuk senyawa keton dan lakton. Dia untuk senyawa maple lakton ini lebih apa ya? Dia itu menyumbang rasa sweet karamelik manis karamel dan agak ada spicy-nya gitu. Saya pernah mencicipi kopi yang ada spicy-nya. Jadi kopinya itu memang ada sensasi pedas gitu. Ini juga aneh sih ketika saya nyicipin. Ini kopinya memang bukan kopi dari Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah kopi dari Eropa kalau nggak salah. Dari Jerman apa dari mana gitu saya lupa. Itu memang ada sensasi pedas dan itu agak kuat sensasinya. Jadi ketika minum ya kaget gitu. Oh, saya minum Arabica yang asam aja kaget ya, apalagi yang ada rasa sensasi pedasnya. Dan itu memang ada gitu. Dan ternyata itu disumbang oleh golongan ini.
keton dan lakton gitu. Kemudian ini golongan fenol ada lagi. Ini yang lebih dominan adalah P-vinylglucayol dan paling banyak ada di kopi Yunan dari Cina. Kemudian ini ada rosti dan earthy. Rosti itu kayak aroma yang ya namanya apa kopi kan di roasting ya. Jadi memang akan ada aroma khas roasting yang harum itu sama earthy. Earthy itu seperti aroma bumi gitu. Itu di disumbang oleh golongan pirazin. Dan dari sekian banyak golongan pirazin ini yang dominan itu adalah 2-metilpirazin. Ini 2-metilpirazin yang dia bisa menyumbang aroma seperti nati gitu. Dan paling banyak lagi adalah yang jumlahnya ada yang di Yunan. Terus kadang kalau kita mencium aroma kopi itu ada yang seperti berasap karena memang ada roasting, ada pemanasan di situ yang kadangkala dia bisa menimbulkan aroma-aroma yang berasap sama agak gosong gitu. Itu dari golongan piridin. Kemudian ini ada golongan sulfur juga yang ternyata dia bertanggung jawab pada aroma roasting di kopi, terutama untuk aroma segarnya gitu. Dan itu yang paling banyak adalah senyawa atau yang paling berperan adalah senyawa 2-fulvuryltiol yang dia itu paling banyak dijumpai di senyawa senyawanya itu paling banyak dijumpai dari kopi Yunan. Lanjut lanjut yang ini buteri ini dari golongan yang lain-lain sih ini, yang lain-lain. Tapi kalau secara keseluruhan jumlah senyawa konsentrasi senyawa volatil yang ada di kopi Arabica itu paling banyak memang dari Yunan, dari Doichang, Sidikalang baru kopi luwak. Namun yang perlu diketahui dari senyawa yang volatil seperti ini adalah belum tentu kalau jumlahnya banyak, kemudian dia nanti akan memberikan sensasi yang menyenangkan atau yang malah justru disukai, begitu belum tentu. Ya, meskipun jumlah senyawanya dia yang paling banyak. Itulah uniknya kita mempelajari flavor karena kadang jumlah yang sedikit dia sudah memberikan aroma yang sudah cukup kuat atau sudah bisa dirasakan. Kemudian nanti perpaduan antara satu senyawa dengan senyawa lain itu juga bisa apa ya menimbulkan aroma yang baru gitu. Nah, ini ada komponen fenolik di kopi Arabica. Kalau kita di sini bisa lihat kalau untuk komponen fenolnya itu yang paling banyak adalah dari Yunan, kemudian Sidikalang, kopi luwak, sama terakhir adalah dari Doichang. Karena bagaimanapun yang komponen fenol juga juga ini ya berperan terhadap flavor gitu. Kemudian kalau yang ini komponen-komponen seperti klorogenik acid, ferulic acid, kafeik acid, sinapsik itu yang paling tinggi adalah dari Doichang, kemudian kopi luwak, sidikalang dan Yunan gitu. Ini dua jenis eh, kelompok dari fenol. Dan ternyata kalau kita mau apa ya kopi yang sudah di roasting itu dia komponen volatilnya dia lebih sedikit dibandingkan dengan kopi yang masih segar. Karena memang komponen fenol ini dia sensitif sama panas yang mungkin akan rusak ketika proses roasting itu, roasting di kopi. Tapi roasting di kopi itu juga merupakan langkah yang penting untuk mengeluarkan aroma dari kopi itu. Dan flavor senyawa-senyawa tadi itu tidak hanya memberikan sensasi aroma sama rasa, tapi ternyata dia juga punya aktivitas antioksidan. Gitu. Itu yang menarik. Jadi kalau kita mau minum kopi, tidak hanya sensasi menyenangkan aja, kadang kita kan jadi moodnya itu jadi lebih bagus gitu kalau kita habis minum kopi. Tapi ternyata di situ juga ada efek aktivitas antioksidan. Kita dapat manfaat baiknya dari kopi yaitu antioksidannya gitu. Di sini ada beberapa metode yang digunakan. Ada yang menggunakan metode Volynchak
Cio Caldeo, Frappe, sama DPPH. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa kopi yang dari Indonesia yang sidik kalang itu untuk golongan Frappe sama DPPH-nya dia paling tinggi dibandingkan dengan jenis kopi yang lain. Kemudian untuk yang komponen Cio Caldeo itu yang eh, paling tinggi ada di Yunan. Ini untuk yang kopi segarnya. Sedangkan kalau sudah di roasting, nah ini ada perubahan nih. Ketika di roasting ternyata untuk komponen Chow Kelteo sama Frappe di kopi Sidikalang di Indonesia itu paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan untuk yang DPPH itu yang paling tinggi adalah kopi luwak ini. Kalau dia secara keseluruhan sih tetap aktivitas antioksidannya dia yang menang adalah yang Sidikalang dari Indonesia itu tadi. Sebenarnya memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang ada penurunan jumlah aktivitas antioksidan atau senyawa yang memberikan atau yang punya aktivitas antioksidan setelah di roasting, setelah disangrai gitu. Karena memang senyawa-senyawa itu kan memang sensitif sama panas sehingga mungkin akan rusak karena proses pemanasan. Tapi penurunannya tidak terlalu banyak. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian berkaitan dengan flavor itu memang ada kendala dan memang sedikit sulit karena senyawa dari flavor itu ada banyak sekali. Tadi contohnya itu baru baru kopi Arabica gitu kan. Belum jenis kopi-kopi yang lain, belum kita tuh punya punya teh itu yang komponen flavornya juga banyak, belum lagi dari komponen rempah-rempah gitu kan. Dan itu memang yang menyulitkan gitu karena senyawanya sangat sangat banyak. Terus volatilitasnya juga berbeda-beda. Jadi kadang ada beberapa senyawa yang dia mudah menguap, tapi ada beberapa yang tidak mudah menguap. Jadi menguapnya itu agak nanti itu. Kemudian yang volatil ini dia sangat sensitif terhadap perubahan kimia. Misalkan terkena air, terkena sinar matahari, itu dia sangat mudah berubah. Contohnya nih, misalkan seperti senyawa aldehid yang dia bisa berubah jadi asam. Kemudian ada senyawa amin yang dia itu bisa membentuk kompleks dengan ion logam. Belum lagi, misalkan dalam suasana asam, terpena ini mengalami perubahan struktur begitu menjadi menjadi senyawa lain. Kemudian ada lagi di sini ada sinar matahari terutama yang dia bisa menyebabkan fotooksidasi yang tentunya akan merubah senyawa flavor dari suatu makanan gitu. Mungkin kalian akan agak sedikit bingung ya membayangkan, flavor kok bisa berubah gitu kan. Yang mungkin mudah dibayangkan itu adalah parfum. Parfum itu kan punya tingkatan apa ya volatilitas yang beda-beda. Jadi ketika kalian mencium pertama kali nanti yang warnai apa aroma yang tercium itu apa. Kemudian setelah selang beberapa lama itu nanti dia akan muncul aroma apa lagi yang keluar tuh beda biasanya. Kemudian yang paling terakhir itu nanti ada aroma apa lagi begitu yang apa yang tercium sehingga parfum itu bisa bertahan lama ketika kita gunakan karena memang tingkat volatilitasnya beda-beda. Dan itu bisa saja ketika pagi aromanya begini, nanti siang aromanya mungkin akan berubah lagi. Belum lagi kalau misalkan sudah terkena keringat, belum lagi kalau misalkan sudah terkena asap gitu kan, itu nanti aromanya mungkin akan berubah dari parfum. Nah, makanan itu juga seperti itu. Jadi aroma-aroma dari makanan itu bisa berubah dan itu banyak sekali faktor yang berpengaruh gitu. Kemudian ini misalkan ini juga yang menyulitkan adalah meskipun senyawanya itu sama, misalkan seperti teras non-enal, tapi kalau jumlah di suatu bahan itu berbeda-beda, itu nanti akan menunjukkan karakteristik sensoris yang berbeda juga. Misalkan nih, kalau konsentrasinya itu cuma 0,1 ppb part per billion, maka trans non-enal ini dia akan memberikan karakteristik seperti kayu. Tapi kalau dinaikkan jadi 0,8 ppb part per billion, dia itu malah aromanya tengi, berbau fatty itu tengi. Kemudian kalau ternyata kelebihan jadi 30 ppb, dia nanti akan menyebabkan aroma yang tidak diinginkan, misalkan seperti aroma langu. Sedangkan yang kita harapkan itu misalkan adalah aroma kayu, maka konsentrasinya itu
hanya membutuhkan 0,1 ppb aja gitu. Jadi ini juga kesulitannya di situ. Belum lagi, bila senyawa dicampur dengan yang lain, maka terjadi interaksi. Jadi misalkan kalian masak, kemudian mencampurkan bumbu-bumbu, nah itu kan nanti akan terjadi interaksi beberapa senyawa sehingga menciptakan aroma yang nikmat, yang harum gitu. Dan itu kadang tangan satu dengan tangan yang lain sudah beda lagi gitu kan. Cara mencampurnya, kadang cara memasaknya itu sudah beda-beda sehingga aromanya terkadang juga bisa bervariasi gitu. Lanjut, ada antagonisme sama sinergisme. Ini maksudnya begini. Ada beberapa senyawa yang dia itu ketika bersama, dia itu malah justru memunculkan aroma yang menyenangkan. Tapi beberapa yang lain justru ketika dicampur itu malah hilang aromanya. Itu juga bisa. Ini contohnya senyawa cis-heksal 3-enal sama trans-trans DK2-dienal. Itu dia saling eh, antagosisme itu berarti saling berkebalikan, malah justru menghilangkan aromanya itu hilang atau aromanya itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau eh, yang positif, yang semakin kuat atau menimbulkan aroma yang disukai itu yang namanya sinergisme, itu contohnya dari senyawa keton dan keton gitu. Ada lagi faktor yang mempengaruhi flavor, ada varietas. Tadi misalkan kopi Arabikanya Sidikalang, kopi Arabica dari mungkin dari yang ditanam di daerah Raung atau mungkin sekitar Jember atau mungkin daerah Banyuwangi, itu pasti berbeda. Ya, karena bagaimanapun ada faktor lingkungan di situ yang berpengaruh. Misalkan seperti suhunya Sumatera yang panas sama suhunya yang Raung yang lebih dingin di Jawa lebih dingin pasti pengaruh di flavornya. Belum lagi curah hujan. Biasanya kalau mau memperoleh aroma atau flavor yang kuat itu dipanen ketika musim kemarau. Kalau sudah musim penghujan, tanaman itu akan mengandung air yang lebih banyak. Sehingga biasanya sih konsentrasi dari flavornya atau senyawanya itu akan berkurang juga karena kebanyakan air. Sedangkan kalau curah hujannya sedikit, misalkan seperti musim kemarau, itu nanti tanamannya akan kekurangan air sehingga dia senyawanya juga lebih terkonsentrasi. Sehingga ketika diekstrak atau diambil senyawanya itu hasilnya cukup banyak gitu. Ada lagi faktor pengaruh dari air tadi irigasi itu airnya, kemudian unsur hara dalam tanah ini juga penting. Istilahnya kayak makanannya atau asal mula dari flavor kan dari unsur hara ini. Tanah di Jawa sama tanah di Sumatera beda. Meskipun sama-sama di Jawa, yang ditanam di lereng gunung yang gunung berapi seperti di lereng Raung begitu dengan misalkan seperti yang dari mana tadi yang dari Ambarawa di Semarang itu Ambarawa kan dia dataran tinggi tapi bukan berapi gitu kan tapi di situ dekat dengan danau. Nah, itu ternyata juga karakteristiknya juga sangat sangat jauh berbeda gitu. Kemudian nah, ini ketika kita mengolah, masak gitu, itu nanti akan ada perkembangan flavor. Flavornya itu bisa sangat berubah. Ini contohnya, yaitu pemecahan terma gula atau terjadi karamelisasi. Jadi ketika kita memanaskan gula, itu nanti airnya kan akan menghilang. Kemudian di situ akan terbentuk karamelisasi dan memang akan menghasilkan fulfural ini. Fulfural dari pentosa atau 5-hidroksimetil fulfural. Nah, itu memang aroma khas dari karamel. Biasanya kalau aroma karamel itu masih aroma-aroma yang diinginkan gitu. Dan warnanya umumnya dia berubah menjadi lebih lebih gelap, lebih coklat gitu. Ini perubahan senyawanya karena efek suhu yang tinggi dan lama lama pemasakan itu tadi. Kemudian ini kalau proses karamelisasi itu dimanfaatkan dalam industri permen gitu kan karena gula dipanaskan nanti akan membentuk flavor. Kemudian juga dari pembuatan sirup. Contohnya dari nira, itu sirup nira
atau sirup jagung, gula jagung, dan jenis gula-gula konsentrat yang lain, itu biasanya menggunakan metode karamelisasi ini. Kan aromanya aroma khas gitu ya. Ada lagi pemecahan termal asam-asam amino. Biasanya untuk beberapa jenis senyawa ini flavor ya, flavor penguat rasa dari GMP atau guanosil 5 monoposfat itu jarang ditemukan dalam sayuran segar, tapi ada. Tapi ada, misalkan seperti dari jamur. Jamur itu kan dia memang kandungan proteinnya tinggi. Kandungan protein tinggi, nanti proteinnya dipecah menjadi asam-asam amino. Nah, beberapa jenis asam amino dari jamur, dia bisa menjadi flavor. Jadi kan ada tuh bumbu masakan yang dia itu dari jamur itu kan penguat rasa yang dari jamur itu ada. Mahasiswa saya pun juga pernah melakukan penelitian membuat penguat rasa dari beberapa campuran dua jenis jamur dicampur begitu, dan itu memang efeknya eh, menjadi lebih sedap gitu. Waktu itu yang diuji cobakan adalah bubur bubur sumsum, kemudian kuahnya itu diberikan penguat rasa dari jamur itu rasanya memang sangat sedap gitu, dan itu sangat berbeda dengan yang tanpa ditambahkan penguat rasa dari jamur gitu. Itu berasal dari asam-asam amino yang terpecah gitu. Kemudian apalagi ini ada reaksi Maillard. Tapi kalau reaksi Maillard ini memang dia cenderung kurang diharapkan. Nah, senyawa Maillard ini dia berasal dari larutan glukosa dan glisin yang dipanaskan. Jadi gula ketemu dengan asam amino, dia dipanaskan menjadi Maillard. Beda ya dengan karamelisasi. Ini sebenarnya sama-sama membentuk membentuk warna coklat, tapi asalnya beda. Jadi kalau dari karamelisasi itu asalnya dari gula saja, gula-gula dipanaskan jadi karamel. Tapi kalau Maillard ini selain menggunakan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan karamelisasi, gula ini harus bertemu dengan asam amino yaitu glisin sehingga terbentuk reaksi Maillard gitu. Nah, ini contohnya misalkan seperti kalian menggoreng itu kan warnanya jadi coklat tuh, atau kadang manggang itu kan roti-roti yang dipanggang begitu, itu kan warna-warnanya menjadi coklat. Itu karena glukosa sama asam amino bersatu di situ. Kalau berlebihan nanti biasanya rasanya akan menjadi semakin pahit gosong itu. Itu Maillardnya terlalu berlebihan. Atau contohnya lagi misalkan roti-roti tawar. Roti tawar itu yang disukai adalah yang bagian tengah kan. Nah, yang bagian pinggirnya itu kan yang warnanya coklat. Nah, itu biasanya memang efek dari reaksi Maillard. Jadi ada glisin, ada asam amino dari tepungnya. Tepung itu kan juga mengandung asam amino ya, ada proteinnya di situ. Kemudian di adonannya roti itu pasti ditambahkan gula, ada glukosa juga di situ. Udah, itu ketemu jadilah reaksi Maillard yang warnanya coklat. Jadi faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard jenis asam amino dan gula. Asam amino paling paling cepat membentuk Maillard memang glisin, tapi jenis asam amino yang lain bisa. Kemudian gulanya itu yang paling cepat adalah glukosa. Yang lainnya juga bisa. Cuman kalau yang paling cepat ya, paling cepat terbentuk Maillard itu adalah jenis gulanya adalah glukosa, jenis asam aminonya adalah glisin. Ada lagi pH, jumlah air yang ada. Kalau jumlah air yang ada itu umumnya kalau dia kondisinya kering atau airnya sedikit, itu terbentuk reaksi Maillard juga akan lebih cepat gitu. Garam itu biasanya mengganggu Maillard, jadi tidak terjadi reaksi Maillardnya. Suhu, semakin tinggi suhu, semakin cepat terjadi reaksi Maillard. Semakin lama waktu mengolahnya, otomatis reaksi Maillardnya juga akan semakin banyak. Dan kalau berlebihan jadi gosong itu tadi. Ada lagi degradasi termalipid atau ranciti atau tengi. Ransit itu tengi. Tengi itu memang oksidasi dari asam lemak tak jenuh. Dia itu jadi lemaknya itu ketemu udara gitu. Ketemu udara, kemudian dia menghasilkan aroma yang tengi. Ini kan aroma-aroma yang jelas tidak diinginkan kalau ada di makanan gitu. Tahapan dari terbentuknya tengi itu ada inisiasi, propagasi, sama termination ini. Jadi R di sini adalah
asam lemaknya, asam lemak gitu, ini tuh stabil, RH itu stabil, ketemu dengan O2, O2 itu udara. Sehingga akhirnya O2 ini akan terpecah, kemudian nanti dia akan bergabung, ini kan dari OH, OH di sini, kemudian R-nya, R yang di sini dia akan jadi reaktif. Nah, R atau asam lemak tak jenuh yang reaktif ini, dia tuh nggak bisa kalau jomblo itu nggak, dia nggak bisa, dia pasti harus cari pasangan. Pasangannya adalah Olo O2 dari udara sehingga dia menghasilkan ROO. ROO ini juga tidak stabil gitu kan. Nah, ketidakstabilan ini yang itu akan mempercepat apa tengian. Tengi itu akan semakin cepat karena ada reaksi yang tidak stabil. Ini ada tanda titiknya di sini dia artinya tidak stabil. Ketika masuk ke tahapan propagasi, ROO tadi ini asam lemaknya tadi. Kemudian OO ini adalah udara yang bergabung, dia nanti akan ketemu dengan RH atau dengan ketemu dengan asam lemak yang lain. Nah, ini nanti akan menjadi R lagi, R yang di sini. Ini R-nya itu menjadi sendirian, dia menjadi jomblo. Hanya itu direbut sama ROO yang ini. Jadi ROOH ini. Ini sudah stabil nih. Stabil. Nah, R yang di sini dia nggak mau jadi jomblo gitu kan. Sehingga nanti masuk ke terminasi. Terminasi ini R ketemu R, ini kan sama-sama jomblo nih. Dia bergabung jadi RR. Kemudian R yang reaktif di sini, asam lemak tak jenuh yang reaktif di sini, nanti akan ketemu dengan ROO yang dia sama-sama reaktif, sama-sama jomblo juga, membentuk ROOR. Nah, ROO ya, yang ini, yang jenis ini, yang dia juga sama-sama jomblo, bertemu jadilah ROOR plus O2. Nah, ini semuanya yang menyebabkan aromanya itu menjadi tengi. Jadi tengi itu memang sangat cepat menular. Kalau misalkan sudah ada tengi sedikit saja, kemudian itu akan aroma tenginya akan semakin kuat karena ini tadi yang reaksi-reaksi oksidasi seperti ini yang kehilangan yang kedapatan mendapatkan O2 asam lemak plus plus oksigen itu dia akan menjadi sangat reaktif dan dia akan menarik asam lemak lain yang awalnya stabil menjadi tidak stabil dan itu akan merubah atau menimbulkan aroma tengi gitu. Kemudian ada lagi senyawa sulfur. Senyawa sulfur itu umumnya ada di bawang. Jadi seperti aroma bawang merah atau bawang putih yang dimasak itu senyawa yang membuatnya harum yang seperti itu, tahu ya harumnya bawang itu memang karena ada komponen senyawa sulfur di situ, gitu. Ada lagi jenis senyawa yang lain, misalkan seperti alium gitu, dia ada di bawang putih dan bawang merah. Senyawa yang lain jenis polisulfur ada vinyltitin sama ajone. Nah, itu. Jadi bumbu-bumbu kita itu yang punya banyak rempah-rempah itu senyawanya juga pastinya beda-beda gitu. Ini gambaran secara umum yang berkaitan dengan efek dari pengolahan terhadap perubahan senyawa. Jadi misal yang bacanya dari tengah sini ya. Tengah ini kan dia komponen yang kompleks, misalnya seperti protein, vitamin, pigmen, lipid, CHO. CHO itu karbohidrat itu. Ini adalah komponen lipid, maaf, komponen utamanya. Kemudian nanti dia akan mengalami suatu hidrolisis atau pengolahan gitu. Dia nanti akan membentuk senyawa yang lebih sederhana. Contohnya ini, karbohidrat itu kan senyawa kompleksnya. Ketika dia mengalami hidrolisis, dia akan membentuk gula. Gula ini kalau dia ketemu dengan asam amino di sini, asam amino yang berasal dari protein, protein mengalami proteolisis, pemecahan protein jadi asam amino, nanti ketemu membentuk senyawa apa reaksi mailat di sini. Nah, ini nanti dia akan membentuk produk-produk mailat. Kalau gula tadi, kalau hanya gula saja, kemudian dipanaskan membentuk karamel, nah nanti akan membentuk senyawa kisaran seperti furfural dan asetoin dan lain-lainnya. Kemudian dari karamel ini kalau dia kehilangan O2 dia semakin kering begitu. Nah, airnya juga semakin sedikit, dia semakin kering nanti dia akan membentuk senyawa furfural HMF. Contohnya lagi misalkan seperti lipid lemak.
Lipid dia nanti akan mengalami lipolisis, pemecahan lemak. Lemak-lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak begitu. Nanti dia bisa membentuk beberapa senyawa sulfur yang rantai panjang begitu. Kalau mengalami oksidasi, nah di sini dan ketemu dengan pigmen, nah ini nanti juga akan membentuk senyawa yang lain. Gitu yang kalau golongan yang di sini adanya oksidasi ini yang mengakibatkan aroma tengik tadi. Kemudian vitamin ternyata juga bisa berubah ya dalam bentuk flavor. Misalkan seperti vitamin C. Vitamin C ketemu sama grup-grup asam amino, dia akan membentuk eh, mirip sama maillard. Mirip sama maillard. Kemudian ada lagi vitamin B1. Dia nanti juga bisa membentuk flavor senyawanya golongan tiazol, tiofuran, sama tiopen. Dari DNA, RNA itu ini komponen paling kecil dalam tubuh kita. Nanti dia juga ada nukleotida ini yang lebih kecil lagi dari DNA dan RNA. Ini kayak otaknya begitu, intinya begitu. Nah itu nanti juga ternyata bisa punya senyawa yang punya atau menimbulkan flavor golongan furan sama tiopen golongan inilah gitu. Agak ini ya, kalau belajar berkaitan dengan flavor memang memang agak sedikit pusing, bukan agak sedikit pusing, memang pusing karena memang banyak sekali senyawa yang berperan untuk membentuk suatu flavor. Terutama kalau kita makan dan masak, terutama ketika masak gitu kan, menggunakan bumbunya, kemudian metode masaknya itu semuanya akan berpengaruh terhadap flavor dari makanan yang diolah gitu. Iya sih. Ah, Nah, sampai sini mungkin iya, ada Mas. yang ingin Iya. ditanyakan, bisa melalui chat atau bisa angkat tangan, atau sudah cukup jelas atau bingung. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa ya, silakan bisa open mic atau dituliskan di chat. Saya coba cek di LMS dulu, siapa tahu ada yang kelupaan belum presensi lagi. Satya Adriansah itu ada kan? Teman kalian yang namanya Satya, ada atau tidak? Atau memang dia sudah tidak kuliah? Ada, Bu. Masih tetap ada, Ibu. Oh, ada ya. Tapi di Zoom, oh dia di Zoom tidak ada. Kemudian kalau Viana Devi ada tidak? Punya teman namanya Viana Devi. Oh, ini Masih ada ada, ini. Ibu. Ini ada C4. Viana Devi. Halo, Vin. Viana. Halo. Ini apakah Viana ini hanya hadir di Zoom, tidak mendengarkan atau bagaimana ini? Oke, Viana ada sih di Zoom, tapi dia tidak merespon. Sepertinya Zoom-nya aja yang dinyalakan ya, tapi anaknya entah kemana. Kalau Nur Izzatil Aulia, ada kah? Nur Izzatil? Nur, oh tidak ada di Zoom. Nur Izzat. Teman kalian ada yang namanya Nur Izzatil, siapa ini? Nur Izzatil Aulia. Ada, Ibu. Ada Ada, ya. Bu. Tapi di Zoom tidak ada dan dia juga tidak presensi, mungkin tidak hadir di hari ini. Oke, kembali ke Zoom, kembali ke materi. Adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Nanti untuk praktikum minggu depan,
ini ya, kita akan bermain-main dengan flavor sama pemanis. Jadi untuk minggu depan itu nanti kalian akan dihadapkan dengan beberapa sampel makanan begitu, kemudian akan berlatih mengidentifikasi aromanya seperti apa, kemudian nanti kalian akan mencari senyawa apa yang membentuk aroma seperti itu, gitu. Misalkan seperti di aroma jeruk kan khas jeruk begitu kan. Nah, itu aromanya karena senyawa apa, rasanya yang asam itu karena senyawa apa begitu. Kemudian untuk yang bahan tambahan pangan itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Itu nanti praktikumnya kalian akan mengidentifikasi apakah di suatu minuman itu ada pemanis buatan atau tidak gitu. Itu secara kualitatif saja. Nanti kalau misalkan ada, oh berarti dijumpai endapan warna putih. Kalau ternyata tidak ada endapan, itu tidak ada pemanis buatan gitu. Jadi minggu depan praktikum terakhir, praktikumnya langsung 2 materi karena memang kemarin sempat libur libur praktikum itu. Dan insya Allah waktunya cukup untuk 2 materi ini karena untuk yang apa flavor ini hanya menciumi sama merasakan aja, jadi dia lebih mudah. Sedangkan untuk yang pemanis itu memang perlu beberapa reaksi dan perlu dipanaskan. Itu pun harus ditunggu. Jadi selama kalian nanti menunggu, itu nanti kalian bisa mencicipi dan membawi dari sampel yang sudah disediakan gitu. Oh ya, untuk laporan praktikumnya jangan lupa dikumpulkan di LMS ya. Eh, ini sudah pernah mengumpulkan laporan praktikum di LMS atau belum? Dulu Dulu dari pernah ya? Iya, nanti silakan pernah. dikumpulkan di sini. Ini saya sudah kumpulkan apa ya, sudah saya bagi per golongan begitu. Saya bagi per golongan karena praktikumnya beda-beda, waktunya beda-beda. Jadi memang waktu pengumpulannya berbeda-beda tergantung dari apa praktikumnya. Jadi misalkan nih golongan A ini terakhir mengumpulkan harusnya pukul 12 karena dia praktikum dimulai pada pukul 12 hari Selasa. Gitu. Jadi waktunya adalah 1 minggu, jadi jangan sampai melebihi dari batas waktu pengumpulan di sini. Dan formatnya adalah PDF. Jadi saya hanya menerima format PDF saja. Kalau formatnya masih yang lain, misalkan seperti Word, silahkan diubah menjadi format PDF. Gitu. Misalkan ini yang hari Senin golongan B. Oh, ini belum mengumpulkan ini. Nanti yang mengumpulkan satu aja per kelompok. Nah, ini belum ada yang mengumpulkannya. Ya, nggak apa-apa sih, memang belum belum waktunya. Hanya saja jangan lupa untuk mengumpulkan di LMS. Kalau sudah melebihi batas waktu pengumpulan, nanti kalian tidak bisa mengumpulkan, maka untuk nilai laporannya juga ini juga apa? Tidak ada gitu. Jadi tidak ada toleransi ketika kalian terlambat mengumpulkan karena waktu pengumpulannya juga juga rentangnya 1 minggu itu saya kira sudah cukup lama untuk mengerjakan dan mengumpulkan dan juga sudah diumumkan melalui kuliah ini bahwa pengumpulannya itu adalah lewat LMS ini gitu. Oke, bagaimana apakah dari materi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Saya kira juga sudah cukup. Minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan terakhir. Kita nanti akan membahas berkaitan dengan bahan tambahan pangan. Jadi makanan itu kalau mau dimasak kayaknya tidak mungkin kalau tidak menggunakan bahan tambahan pangan gitu. Minimal minimal sih gula, kemudian garam. Itu minimal yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Tapi untuk beberapa jenis pangan yang pengolahannya kompleks, misalkan seperti roti begitu, kalau hanya gula sama garam ya tidak bisa, pasti ada bahan-bahan tambahan lain yang digunakan. Dan bahan tambahan lain itu memang ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Nah, yang sintetis ini itu juga ada peraturannya dan itu harus diawasi dan kita tidak bisa menggunakannya sembarangan. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan khusus yang kita patuhi kalau kita mau membuat makanan dengan bahan tambahan pangan gitu. Jadi bukan berarti makanan yang
dengan bahan tambahan pangan itu tidak sehat, tidak boleh, itu bukan seperti itu. Tapi selama kita mengikuti peraturan yang ada, makanan dengan BTP itu memang diizinkan gitu. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk kuliahnya. Saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran di pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, saya tutup ya. Makasih Bu ya Bu. Makasih, Bu. Bu.